Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini kemarin ada sebuah pemanggilan dan pemeriksaan barangkali oleh seorang saksi. Yang lebih menariknya adalah saksi tersebut adalah seorang purnawirawan polisi, di mana saksi tersebut juga dianggap senior oleh Polsek Jalan Cagak saat itu. Nah, akhir-akhir ini ramai bahwa kemudian kesaksian daripada purnawirawan atau saksi polisi senior tersebut sangat mengejutkan, bahwa beliau juga dalam sebuah media membongkar bahwa kasus Subang itu sebenarnya bagaimana. Misalkan beliau juga menjelaskan terkait dengan para oknumnya, terkait juga para pelaku kasus Subang tersebut, di mana beliau juga sebenarnya ada sebuah kesaksian daripada keluarga pernah mengatakan ke keluarga bahwa yang sebenarnya adalah pelakunya adalah ini A, B, C, dan Z yang barangkali sekarang sudah ditahan, dan kemudian diperkuat diduga kemudian ya atas ucapannya itu adalah ada yang menutupi dan sebagainya. Kemudian seperti yang dilontarkan oleh juga Humas Polda Jabar juga yang mengatakan bahwa pada hari tersebut adalah ada oknum yang memang masuk ke dalam dan perannya adalah bersih-bersih, dan ternyata ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh saksi yang kemarin dipanggil tersebut, oleh purnawirawan yang kemarin dipanggil tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika purnawirawan tersebut yang memang kita katakan adalah benar atau netizen katakan adalah benar beliau ini, kenapa nggak dari awal saja beliau laporkan kepada Polsek, Polres, Polda, Mabes barangkali dan sebagainya. Nah, begini, kenapa beliau itu hanya menceritakan ke beberapa orang saja, termasuk salah satunya adalah keluarga korban, lalu kemudian bahkan di antara YouTuber juga pernah ketemu dan ngobrol panjang lebar. Di situ kemudian ada sebuah intimidasi yang nyata dan jelas sebenarnya. Yang ini kemudian harus saya ceritakan ya teman-teman. Intimidasi ini adalah nampak dan jelas terlihat bahwa memang bapak tersebut merasakan kekhawatiran, barangkali ketakutan juga ya, karena seperti yang sudah tersebar di media, ada sebuah intimidasi atau ancaman itu adalah ada geng motor di rumahnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa mobil tersebut adalah standby di depan rumahnya, di mana orang tersebut adalah bagian juga daripada oknum tersebut juga. Nah, ini yang kemudian kan sudah tersebar nih, bahwa begini, saya mencoba untuk menceritakan sebuah kronologi bagaimana sih sebenarnya prosesi atau kekhawatiran intimidasi yang telah terjadi dari awal kasus, di mana ketika ia mengetahui sampai pada akhirnya menceritakan kepada salah satu daripada YouTuber juga, begini loh keadaannya. Kira-kira begitu. Pada suatu ketika ada seorang YouTuber yang memang kita sudah kontak satu sama lain ya, bahwa pengen ngobrol lah yang jelas, dan bahwa ternyata beliau juga sebenarnya pengen ngobrol dengan semua pihak yang terkait. Salah satu adalah dengan media, salah satunya ingin dia juga melaporkan sebagainya. Ini yang dikatakannya adalah ketika dia datang bersama salah satu YouTuber itu ya, kemudian bahwa ternyata teman-teman di awal berapa menit kemudian setelah ngobrol itu ada seseorang yang datang, di mana itu diduga dan bahkan memang dikenal ya, yang datang itu adalah bagian daripada duga anggota tersebut. Nah, datang, ada yang salaman nyamperin, lalu kemudian berapa menit kemudian pulang, ada juga hanya datang dan melewati saja dan sebagainya, seperti halnya monitoring seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga juga datang dan salaman, dan di antara mereka itu sebenarnya dikenal ya, sehingga kemudian salah satu YouTuber itu mengenalnya sekali, dan bahkan diceritakan juga oleh saksi purnawirawan tersebut bahwa ia adalah ini dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa nggak lapor dari awal? Memang beliau itu sudah melaporkan, beliau itu sudah mengatakan yang sebenarnya, tetapi
karena barang bukti dan sebagainya dikatakan kemudian tidak kuat katanya, sehingga sebuah kesaksian tersebut dianggap kurang memenuhi kriteria dan sebagainya yang harus dijadikan sebagai sebuah petunjuk atau barangkali alat bukti karena sebuah kesaksian, barangkali begitu. Nah, ini yang akhirnya karena tidak dianggap, akhirnya menceritakan salah satunya adalah ke salah satu YouTuber tersebut ya. Lalu kepada keluarga juga dan sebagainya. Keluarga juga mengatakan itu. Nah, teman-teman, di dalam sebuah percakapan di dalam coffee shop itu ya, dikatakannya bahwa memang intimidasi itu adalah jelas adanya. Kalau tadi kan seakan-akan secara langsung dan tidak langsungnya mereka 3 kali datang dengan orang yang berlainan, artinya adalah sebuah intimidasi, teman-teman ya. Monitoring misalkan, atau seakan menakut-nakuti supaya tidak bercerita kepada siapapun dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, ini akhirnya adalah menceritakan dan melanjutkan bahwa begini, benar adanya ada sebuah ancaman intimidasi ketika ia di rumahnya itu, misalkan ada geng motor yang mondar-mandir dan sebagainya, ada seseorang yang memang katanya bahkan ada yang dikenalnya kira-kira di antara geng motor itu dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, ini adalah sebuah pernyataan daripada salah satu teman saya atau YouTuber juga. Nah, setelah itu kemudian ada juga yang memantau atau memonitoring rumahnya itu, mobil yang parkir di depan rumahnya itu juga betul. Nah, itu juga dikatakan oleh beliau. Artinya adalah ada sebuah monitoring yang memang jelas dipantau, kira-kira begitu. Ini seakan akhirnya ada sebuah dugaan netizen, jangan-jangan di antara para mereka pelaku maupun oknum tersebut ya, ada sebuah kekhawatiran, ketakutan karena purnawirawan tersebut memang dianggap benar. Purnawirawan tersebut adalah dianggap yang akan menjadi sebuah kesaksian atau alat bukti nantinya, kan kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian dijaga ketat, dimonitoring, atau bahkan diintimidasi atau bahkan diancam, kira-kira begitu. Nah, sehingga setelah ia cerita panjang lebar itu, memang juga punya pesan bahwa apa yang telah dibicarakan itu jangan tersebar terlebih dahulu ya, teman-teman. Katanya jangan tersebar lebih dahulu, lalu kemudian dan jangan juga diekspos ke media terlebih dahulu, karena memang ini adalah sebuah secret ya, rahasia. Tapi memang salutnya adalah ketika beliau mengatakan itu semuanya, dan ternyata dari awal beliau itu tidak diam, kawan-kawan, tidak diam. Beliau menceritakan ini kepada pihak yang berwajib juga, teman-temannya lah dan sebagainya, yang benar juga, kan banyak ya pihak kepolisian yang benar sehingga kasus ini juga terbongkar. Berarti memang pihak kepolisian luar biasa, diacungkan jempol, kira-kira begitu. Walaupun ada segelintir orang ya, kita menduga itu ada, betul, manusiawi lah ya. Tetapi yang memang yang demikian yang diduga atau bahkan terindikasi ada sebuah tanda atau indikasi yang jelas bahwa mereka adalah bagian yang diduga terlibat di dalam OOJ kasus Subang, maka ya memang harus ditindaklanjuti, harus di kode etikan dan pidanakan, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian sebuah kekhawatiran, bahkan beliau juga mengatakan bahwa harusnya saya ini memang dijaga, harusnya saya ini adalah seseorang yang menemani. Kekhawatiran itu yang kemudian beliau juga merasa dirinya, ucapannya adalah buntu. Nah, kenapa saya kemudian hari ini menceritakan? Ya karena memang sudah dipanggil dan sudah menceritakan apa adanya terhadap Polda yang sekarang, dengan pernyataan yang telah diucapkan semuanya tanpa terkecuali, tanpa ada yang kurang, sehingga akhirnya saya juga nggak tahan juga ingin bercerita terkait dengan ini ya, teman-teman. Nah, pada akhirnya alhamdulillah kemarin juga telah dipanggil ya, dengan jelas dan menceritakan apa adanya ya, teman-teman. Dan alhamdulillah ada sebuah sinergisitas antara pernyataan beliau kemudian yang telah diucapkan juga, dikasih tahu kepada keluarga korban juga matching, sehingga ini yang kemudian kita indikasikan bahwa beliau juga sebagai atau bagian daripada sebuah alat bukti. Termasuk diantaranya jangan-jangan
bagian dari keluarga juga adalah bagian daripada alat bukti. Kenapa? Karena di antara tersangka di awal ketika mengunjungi rumah keluarga korban Ibu Tuti juga mengatakan, ya, atau bahasanya keceplosan, mengatakan bahwa inilah pembunuhnya, inilah pelakunya, kira-kira begitu. Nah, kesaksian kan adalah mendengar langsung, melihat langsung, ya enggak, merasakan langsung. Di antara pelaku, satu orang pelaku datang kepada kakaknya kemudian mengatakan bahwa inilah pelakunya dan sebagainya. Artinya ia adalah saksi. Ketika saksi kemudian diberikan keterangannya, diambil keterangannya oleh Polda Jabar, maka ia saksi dijadikan sebagai alat bukti. Besar kemungkinan bahwa alat buktinya sangat banyak sekali. Misalkan ada sebuah cipratan noda merah, itu kata teman-teman yang kita tahu ya, bahwa ada 2 titik noda merah saja, tetapi ternyata tidak. Di dalam sebuah keterangan, ini saya yakin, dan kemudian saya juga komparasikan dengan sebuah keterangan yang diambil daripada saksi yang lain, bahwa kemarin kan Polda Jabar dalam sebuah konferensi persnya mengatakan ada sebuah cipratan ketika korban itu dihajar dengan menggunakan golok atau menggunakan golok tersebut. Cipratan darahnya itu ke tembok dan ada sebagian tembok yang tertutup cipratannya oleh 2 orang. Dan ternyata 2 orang juga adalah bagian daripada tersangka tersebut. Nah, ternyata yang kena cipratan baju dan celana itu adalah bukan hanya 2 noda saja, teman-teman, tetapi ternyata banyak di celananya ada, di bajunya ada, sehingga kemudian kenapa ini juga menjadi bagian alasan salah satu tersangka tidak diikutkan dalam sebuah pra-peradilan, karena alat buktinya sangat jelas dan padat, kira-kira begitu. Nah, kalaupun memang ada sebuah keterangan bahwa memang katanya pra-peradilan itu tujuannya hanya ingin mengetahui sebenarnya alat buktinya apa saja terhadap tersangka yang 3 itu, yaitu Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Sebenarnya